Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada video tutorial kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara buat sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode yang kita gunakan saat ini ialah SAW atau Simple Adaptive Weighting, yaitu sebuah metode penjumlahan terbobot yang biasa digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk memberikan atau memutuskan sebuah alternatif terbaik dari nilai kriteria yang telah ditentukan atau sudah dibobotkan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut pada videonya, jangan lupa like and subscribe video saya agar YouTube saya berkembang dan lebih banyak memberikan pengetahuan atau informasi tentang aplikasi-aplikasi yang akan saya buat di YouTube channel saya. Teman-teman, pertama-tama kita akan membahas 3 hal, yaitu bagaimana membuat sebuah aplikasinya ini dengan pengkodingan yang telah saya sediakan sebelumnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang database-nya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perhitungan manual yang telah saya buatkan. Oke, sistem SPK metode SAW ini biasanya digunakan untuk perkuliahan ya, atau pengajuan sebuah judul skripsi yang biasa digunakan oleh mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, ataupun Ilmu Komputer, dan juga digunakan di kalangan pelajar SMK untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun sistem ini saya sedikit menerangkan, inilah sistem aplikasi login yang saya bangun pada aplikasinya, tapi nanti kita akan mendemonstrasikannya terakhir ya, sambil kita bahas pengkodingannya. Pertama-tama kita bahas dulu yang namanya database. Oke, saya tunjukkan sedikit. Ini saya menggunakan aplikasi Exampp seperti ini. Oke, Exampp ya. Nah, di sini ada sistem Apache dan MySQL. Kamu start sampai tombol ini berubah teksnya menjadi stop. Nah, maka Apache dan MySQL-nya berarti sudah berjalan untuk local server. Oke. Lalu kita ketikkan di sini localhost /phpMyAdmin untuk membuka dashboard phpMyAdmin-nya. Di sini kita akan mengelola data ya. Nah, oke. Nama database-nya yang saya buat di aplikasi ini ialah SAW. Saya sesuaikan dengan aplikasi SPK dan metodenya ya. Nah, di sini SAW. Oke, SAW. Saya buat 3 tabel daftar, tabel kriteria, dan tabel alternatif. Saya hanya menggunakan 3 tabel, tidak lebih. Dan untuk perhitungannya nanti dari metode SAW-nya saya buat dalam pengkodingan saja. Oke, kita akan bahas pertama-tama yaitu tabel daftar. Nah, di sini ada tabel daftar, sudah saya insert atau saya tambahkan datanya dengan ID 1, namanya SAW, username-nya SAW huruf kecil, dan di sini sudah ada enkripsi password dengan menggunakan teknik MD5 pada pengkodingan websitenya. Di sini passwordnya ini berisikan angka ya, 1 2 3 4 5. Jadi passwordnya itu 1 2 3 4 5, tapi dienkripsi dengan MD5. Oke, untuk struktur tabel daftar ini terdiri dari 4 field. 1, ID daftar, nama, username, dan password. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kriteria ya, yang kedua ya. Tabel kriteria. Oke, di sini masih kosong ya, teman-teman. Kita lihat strukturnya. Oke, di sini saya ada buat 8 field ya. 8 field pada tabel kriterianya. Ada ID kriteria yaitu primary key, ada C1, C2, C3, C4, C5, total, dan ID daftar. Ini 4K-nya ya, 4K-nya ya. Oke, untuk ID daftar ya. Nah, di sini C1 ini ialah kalau saya singkat yaitu kriteria dalam bahasa Inggris, C ya, kriteria, tapi saya singkat aja dia C1. Berarti kriteria 1 sampai dengan C5, yaitu berarti sampai dengan kriteria 5. Oke, dan sini juga saya tambahkan field total untuk menjumlahkan total kriterianya. Oke, teman-teman.
kita setelah membahas secara sekilas tentang tabel database dari kriteria, kita akan masuk ke tabel alternatif metode SAO-nya. Oke, di sini juga masih kosong, belum saya tambahkan. Oke, saya klik struktur. Oke, di sini ada 9 field yang saya buat ya. Di sini ada ID alternatif, yaitu pemilik key ya, atau auto agreement. Ada subkriteria. Subkriteria ini untuk ibaratnya itu pengkodingan dalam alternatif. Saya akan buat nanti A1, A2, A3 sampai A5. A1 itu apa? A1 itu ibaratnya pengkodingan saja, atau ibaratnya penanda bahwasanya itu dia adalah alternatif 1. Oke. Di sini ada data karyawan atau field karyawan. Nah, teman-teman bisa ubah karyawan ini jadi nama atau nama underscore karyawan ataupun lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena di sini saya membuat karyawan, nah teman-teman boleh ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga boleh. Juga sama seperti tabel kriteria, saya sediakan juga sini C1, C2, C3, C4, C5. Kenapa saya buat C1 di tabel kriteria dan di alternatif juga saya buat C5? Karena saya hanya membuat 5 kriteria. Nah, kriteria SPK itu bisa bermacam-macam, bisa contohnya alternatif 1 atau C1-nya kehadiran, 2 kedisiplinan, ketiga kerjasama tim, atau keempat loyalitas, ataupun kelima ibaratnya suka hati boleh bebas, ibaratnya keceriaan atau perilaku juga boleh. Di dalam tabel alternatif saya juga menambahkan forget key-nya, yaitu ada daftar ya, untuk menghubungkan tabel daftar ke tabel kriteria dan tabel daftar ke tabel alternatif, relasi tabel ya. Oke teman-teman, udah selesai kita membahas tentang tabel ini. Kita akan masuk ke perhitungan manual yang saya sediakan sebelumnya. Oke, di sini saya menggunakan Word. Dengan perhitungan yang sudah saya buat sebelumnya, saya akan menjelaskan tahap per tahap bagaimana cara menghitung metode SAO. Oke, sini adalah judulnya, perhitungan sistem pendukung keputusan metode SAO atau simple adaptive weighting. Oke, pertama-tama kita harus membuat dulu nilai pembobotannya, nilai kriterianya yang akan kita bobotkan atau normalisasikan. Oke, di sini saya sudah buat tabel pembobotan kriteria, terdiri dari 5 kriteria C1 sampai C5. Ini dia, dapat teman-teman tengok C1, C2, C3, C4 dan C5 serta total. Nah, karena nanti hasil nilai yang kita input ini akan dibagi dengan total, oke, atau jumlah ya. Di sini ada nilai kriteria. Nah, di sini bisa teman-teman input angkanya ini. Kalau saya biasa membuat program kriteria, saya input secara bebas. Nah, suka hati variabel, penting jumlahnya 100. Boleh 20, 20, 20, 25 kali sampai jumlah 100. Nah, lebih baik jangan melebihi 100. Oke. Terus tabel bobot bagi total. Nah, ini bobot nilai ini dibagi nilai 100. Maka kalau 25 bagi 100 maka hasilnya 0,25. Saya buat atributnya sini benefit. Benefit itu kalau dalam SAO itu ada dua atribut sifat jenis ya. Benefit sama cost. Nah, benefit itu max dan kalau cost itu min. Oke. Max itu nilai tertinggi, min itu nilai terendah. Oke. Lalu di sini 20 dibagi 100 akan menghasilkan 0,2. Terus sini ada saya masukkan angka 15 bagi 100 akan menghasilkan 0,15. Dan sini adalah 25 dibagi 100 akan menghasilkan 0,25. Dan di sini 15 terakhir ada C5 bagi 100 akan menghasilkan 0,15. Yang mana jumlah ini semua adalah 1. Oke teman-teman, kenapa 1? Karena kalau kita membuat metode SAO ini lebih baik jumlah bobotnya itu yang sudah ternormalisasi itu jangan lebih dari 1. Saya di bawah 1 juga boleh, tapi lebih bagus dia 1 pas. Oke teman-teman, untuk atributnya ya, C1, C2, C3 saya buat di sini benefit ya. Berarti angkanya itu max ya, maksimum nilai tertingginya. Nah, itu nanti kita bahas pada tahap perhitungan alternatif. Lalu di C4 dan C5 itu saya buat cost. Cost itu ialah angka minimum atau yang paling rendah. Nanti kita buat juga, nanti kita cari atau kita urai nanti di alternatif. Lalu setelah itu nilai pembobotannya akan kita masukkan dalam bentuk rumus W.
W yang udah terbuat dalam matriks 0,25, 0,2, 0,15, 0,25 dan 0,15. Jadi kalau saya biasa itu membuat sebuah sistem aplikasi SPK dalam metode SAO ini, untuk tabel pembuatan kriterianya itu saya buat bebas, nggak dipatokan ataupun ditetapkan. Nah, kita tetapkan sendiri, maksud saya tetapkan sendiri. Jadi kita variabel bebas, boleh, penting dia jumlah 100. Oke. Lalu kita masuk, saya buat sediakan sini ialah tabel kuesioner kriteria yang digunakan. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau dalam bentuk sistem pendukung ini, biasanya kita menggunakan sistem kriteria yang ada jenis kriteria dan nilai angkanya, nilai atau angka atau poinnya. Oke, contoh sini. Saya buat di sini kriterianya C1. C1 ini jenis, Oke, C1 jenis kriteria itu ada 5 saya buat. Baik sekali poinnya 5, baik poinnya 4, cukup nilainya atau nilai atau poinnya 3, cukup nilainya 2, dan kurang baik nilainya 1. Jadi ibaratnya kalau kita buat kuesioner, ada pilih kuesionernya. Sang baik sekali, baik, cukup, kurang baik. Ada poin-poinnya dalam pilihan kuesioner ini. Nah, saya buat dalam bentuk tabel sederhana. Oke, untuk C1 ini benefit ya, angka maksimum. Terus di C2 saya buat juga seperti di atas, jenis kriterianya ada baik sekali dengan nilai yang sama 5, baik dengan nilai 4, terus cukup baik ada nilai 3, cukup ada nilai 2, dan kurang baik ada nilai 1. Teman-teman bisa mengubah juga angkanya, tapi biasanya tabel kuesioner ini kalau kita membuat sebuah sistem pendukung keputusan, biasanya ini kuesioner ini diletakkan di tabel di surat riset. Yang mengisi nanti adalah pimpinan perusahaan. Misalnya kita membuat sebuah judul sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik dengan tulisan pada PT ini, maka pemimpin perusahaan PT ini yang akan mengisi nilai yang ini. Nilai ini nanti diisi oleh pemimpin perusahaannya, bisa saja atasan, manajer, atau ownernya. Nah, dia nanti mengisi. Kita hanya menyediakan tabel kuesionernya saja dengan pilihan kuesionernya dengan ibaratnya variabel nilainya saja. Oke, teman-teman. Saya buat kriteria dengan kuesioner ini sebanyak sampai C5. Oke, di mana C1, C2, C3 itu ialah benefit, angka maksimum atau angka tertinggi. Dan untuk C4, ini C4 dan C5 ya ini cost atau ibaratnya itu angka minimum, angka paling rendah atau angka terkecil. Dengan jenis kriteria yang sama dan poin yang sama. Oke, teman-teman. Sampai dengan tabel kuesioner kriteria yang kita gunakan ini sudah pahamkah? Tetap kita gunakan di bobot kriteria, kita gunakan 5 kriteria C1, C2, C3, C4, C5, dan kita juga gunakan dalam tabel alternatif atau kuesioner kriteria yang digunakan juga 5. Oke, dengan pilihan atau jenis kriteria yang ada pilihannya juga 5 dengan poin-poin yang berbeda. Oke, teman-teman. Lalu bagaimana kita menginput tabel nilai alternatif setiap kriterianya? Oke, setelah kita mendapatkan nilai dari tabel kuesioner ini, maka saya bilang tadi yang memilih nanti ialah yang bernilai ialah pimpinan, manajer atau owner di dalam perusahaan tempat kita melakukan studi kasus di penelitian kita atau deskripsi kita. Oke. Jadi C1 ini bila mana dimasukkanlah contoh bilanya. Oke, namanya satu ini A1 atau alternatif 1 bisa diubah menjadi nama. Misalnya contoh A1 ini namanya Rizky. Oke. A2 ini namanya Datuk. Oke, bisa bilang seperti ini. Tidak ada masalah, ya. Nah, tergantung dengan kebutuhan teman-teman, karena di sini saya hanya memperagakan, mencontohkan, saya singkat aja jadi A1 atau singkatan saya buat alternatif 1. Oke teman-teman, bagaimana cara pengisiannya setelah kuesioner ini diisi nilainya oleh kita juga bisa latihan, kita isi sendiri juga boleh, ataupun nanti studi kasusnya buat skripsi diisi oleh perusahaan tempat kita melakukan penelitian, ya. Setelah diisi, misalnya contoh 1 dari sebab kehadiran si A1 ini kayak mana kehadirannya, baik kah? Nah, nilai dia cukup baik, nilainya 3, kita masukkan nilai 3. Lalu di C2 ini ya, C2 ini yang ini
Terus misalnya dalam bentuk kerjasama tim, si A1 ini bagus nggak? Oh, nilainya 1. Kenapa 1? Nilainya mungkin dia kurang baik atau ibaratnya sangat cuek. Nah, kita kasih nilai 1. Terus di C3, nah ini untuk yang ini, misalnya dalam bentuk lama bekerja, C3-nya itu lama bekerja. Nah, si A1 ini kayak mana dia? Nah, dia baik sekali atau sudah lama kali. Nah, atau dia ini cukup baik dalam hal pekerjaan, kasih nilai 3. Oke. Terus di C4, misalnya sifatnya bagaimana? Nah, si A1 ini di C4. Oh, nilainya ini 4, berarti 4 itu di C4 baik, sikap si A1 ini kasih 4. Terus di C5 misalnya ini ialah tadi saya bilang bisa jadi kriteria apapun, atau contohnya loyalitasnya ya, atau yang lain suka hati lah, bebas. Misalnya si A1 ini dalam bentuk C5, dia bagaimana, entah karakter dia baik sekali atau tidak. Karakter C5 ini karakter. Dinilai oleh perusahaannya kayak mana, apa karakternya, kelakuannya. Oh, baik sekali, maka dikasih poin 5 di sini. Dan cara mengisi poinnya apa ya teman-teman, vertikal ya, dari kiri ke kanan ya. Oke. Lalu teman-teman selesaikan penilaian ini sampai dengan posisi terakhir, yaitu di A5 atau alternatif 5. Sudah penuh seperti ini, berarti sudah kita input penilaian terhadap alternatif setiap kriterianya. Jadi sini kenapa saya nggak buat pilihan option jenis kriterianya baik sekali, baik, itu terlalu lama. Karena zaman sekarang lebih cepat kan. Kita hanya mengasih angka kayak kuesioner, kita jumlahkan ya, ada perhitungannya ya kalau ibaratnya kuesioner. Oke, setelah kita isi dengan angka-angka yang sudah penuh seperti ini angka-angkanya, lalu kita buat dalam bentuk matriks. Matriks seperti ini, XIJ. XIJ, nilai I sama J-nya itu dimulai dari nilai X. Sudah terbentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Oke. Kita akan melokalisasi nilai matriks X yang ini. Ini ya, X ini menjadi matriks R. Ini matriks R ini. Kita normalisasi, di mana di sini EIJ-nya max. Ini ada benefit, dan RIJ-nya min, ada cost. Jadi ada dua nilai-nilai ya, benefit sama cost. Benefit untuk saya bilang tadi sebelumnya untuk nilai maksimum tertinggi, cost untuk nilai minimum, nilai terendah. Sini saya buat keterangan. Oke, pertama kita akan menghitung tabel benefit yang meliputi C1, C2, dan C3. Oke, sekarang kita hitung nilai C1-nya. Oke, C1 ya. Jadi dari 3, 4, 5, 1, 5. Kenapa kayak gini? Padahal di atas nilainya ini tidak berbeda. Ini dia. Nilainya berbeda. 3, 1, 4, 5. Oke. Ini 3, 4, 5, 1. Saat kita membuat normalisasi nilai R-nya, matriks R-nya, kita menghitung dari atas ke bawah. Oke, sini ya. Hitung dari vertikal, horizontal ya, dari atas ke bawah. Jadi kita mengambil nilai dari atas ke bawah. Dari A1, kolom pada kolom C1, pada alternatifnya dari A1 sampai A5. Kita mencari dari nilai teratas sampai terbawah. Oke, kita masukkan dalam sini. Oke, sekarang kita akan mencari nilai max-nya. Nilai max di antara kelima angka ini, angka tertingginya ialah 5. Maka kita buat di sini nilai tertingginya adalah 5. Ini ya, 5 seperti ini. Oke, dapat teman-teman lihat. Lalu di sini saya buat R11. Saya ambil angka 3 sini. Angka 3 dibagi 5. Maka akan menghasilkan 0,6. Seterusnya juga 4 di sini, saya taruh di sini pada R21-nya, 4 dibagi nilai 5, maka akan menghasilkan nilai 0,8. Terus juga R31-nya yang sini saya ambil nilai 5 yang ini, terus saya bagi dengan nilai tertinggi atau nilai max-nya 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Terus R41-nya saya buat di sini.
nilai 1 saya ambil dari sini, nilai 1 saya taruh di sini, dibagi nilai tertinggi 5 sama dengan 0,2, dan terakhir R51 pada variabelnya saya ambil nilai 5, 5 dibagi nilai tertinggi yang ini, oke, sama dengan 1. Jadi nilai ini sudah kita buat angka-angkanya, perhitungan secara manual. Oke. Setelah selesai, langkah kedua kita akan mencari juga kolom C2. Nah, C2 itu nilainya 1, 4, 4, 5, 5. Nah, ini diambil dari tabel di atas secara horizontal, dari atas ke bawah kita ambil nilainya. Nah, ini untuk C2-nya, benefit masih ya. Masih benefit. Kita pindah ke bawah lagi. Nah, di antara nilai kelima angka ini, nilai tertingginya ialah nilai 5 pada kolom C. Nilai tingginya 5. Nah, sekarang kita akan membuat normalisasi benefitnya. Ya, max ya, masih max benefitnya. Angka 1 taruh di sini dibagi dengan pada R12 saya ambil dulu angka di sini. Nah, ini dibagi nilai 5, angka tertinggi di sini. Oke, akan menghasilkan 0,2. Terus juga kita buat hitung keduanya, R22. 4 dibagi 5, nilai tertinggi di sini akan menghasilkan 0,8. Nah, terus angka ketiga 4 juga, 4 bagi 5 itu angka tertingginya, hasilnya 0,8. Untuk R42 nya saya ambil sini angka keempat 5. Nah, ini 5 dibagi 5 itu angka tertinggi juga sini, maka hasilnya akan 1. Dan terakhir adalah angka kelima 5 ya, dibagi dengan hasil max atau nilai tertingginya 5, maka hasilnya 1. Oke, kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat perhitungan cost ya. Benefit. Nah, juga untuk C3-nya teman-teman ulang seperti yang di atas, perhitungan di atas. Nah, perhitungan ini teman-teman ulang semuanya, maka akan menghasilkan C3 di bawah ini tetap sama. Sini dari angka semuanya ini yang paling tinggi adalah angka 5, maka kita tetapkan angka 5 inilah nilai tertinggi. Terus dibagi dengan nilai alternatif yang tadi kita buat secara vertikal dari atas sampai bawah. Oke. 3 bagi 5 0,6, 3 bagi 5 0,6, 4 kali 5 0,8, 5 bagi 5 1, dan 4 bagi 5 ialah 0,8. Sudah selesai untuk C1, C2, C3-nya yang benefit atau max. Sekarang kita akan membahas nilai C4 dan C5 yang dimana cost ya. Ini kurang T nih, cost yaitu min, nilai minimumnya. Oke. Di C4 ini saya ambil juga nilai tetap sama dari atas ke bawah seperti ini, karena hitungan dari Microsoft memang kayak gini. Saat menormalisasi nilai S terjadi matriks R. Oke. Sini dari C4-nya nilainya itu 4, 3, 2, 2, 3. Kita akan mencari nilai minnya di antara semua ini. Nilai minnya paling rendah adalah 2, angka 2 ya. Maka kita tetapkan nilai terendahnya itu bernilai angka 2 pada C4. Oke, cost ya min. Lalu kita buat aja sini R14. 2 angka 2 yang ini karena dia min, dia di depan ya. Karena dia min, dia angkanya di depan. Tadi kalau max angkanya tinggi itu di belakang ya. Kalau min di depan. Jadi angka 2 ini dibagi 4 nilai ini. Oke, terus 2 ini dibagi 3 yang ini. Hasilnya 0,667. Terus angka 2 ini dibagi 2 yang ini. Oke, angka ketiga pada kolom C4-nya, maka menghasilkan nilai 1. Dan nilai 2 yang ini, 2 ini dibagi 2 pada angka keempat pada kolom C4. Yang terakhir ialah 2 yang ini dibagi 3 pada angka terakhir pada kolom C4 3. Oke, akan menghasilkan 0,5, 0,667, 1 dan menghasilkan nilai terakhir pada ialah 0,667. Oke. Nah, setelah teman-teman paham pada perhitungan pada C4 ya, C4-nya dan dia atributnya cost atau min, teman-teman buat
kolom C5 nilai yang ini ya. Oke, menurun juga. Teman-teman ulangi perhitungan pada C4 ini. Oke, untuk kolom C5 nilai tetap sama, nilai terendahnya ialah 1. Nah, teman-teman proseslah normalisasinya, pembagian 1 dengan nilai kolom C5 nya. Oke, setelah kita menyelesaikan semua hitungan C1, C2, C3 yang benefit dan C4, C5 yang cost, kita buatlah matriks R itu menjadi matriks perolehan R-nya, X dari X ke R. Nah, ini hasil dari mana? Ini hasil dari nilai ini. Oke, nilai sini kita buatkan menurun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sesuaikan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan dari horizontal dari atas ke bawah. Semua masukkan sampai yang terakhir ini. C5 0,2, 0,3, 11, 0,3 yang seperti ini ya. Oke, setelah teman-teman membuat normalisasi matriks R-nya, kita akan menentukan nilai V-nya ya, atau skor akhir. Skor akhirnya, oke, nilai V ini rumusnya ini ya. Oke ya. Ada V ranking untuk setiap alternatif, WJ nilai bobot setiap kriteria, RJ nilai rating setiap kinerja normalisasi nilai. Oke. Ini dia, kita membuat V. Bobotnya itu akan mengindikasi bahwa penjumlahan nilai alternatif A1 akan diperpadukan penjumlahannya dengan nilai bobot W. Bobot W itu nilai kriteria yang di atas yang pertama kali kita bahas. Oke, nilai kriteria bobotnya, oke, saya buat variabel W atau weighted yang 0,25, 0,2, 0,15, 0,25 dan 0,15 yang di atas, yang paling atas. Tabel kriteria yang telah kita buat penilaiannya yang ini dan yang ini kita ambil. Oke, sekarang kita pindah ke bawah dan kita tetapkan nilai bobot kriterianya. Terus kita buat sini variabel V1 karena kan ini VI. VI ini kan variabel ya, nomornya itu bisa bisa kita buat banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, V1 nya sini 0,6 ya, kita cara menghitungnya nggak lagi ke bawah ya teman-teman, kita menghitungnya itu dari sini ke sini teman-teman, menyamping ya, nggak dari atas ke bawah, tapi dari kiri ke kanan ya kita nilainya ya. Oke, kita buat ini 0,6 yang tadi nilai di atas dikalikan 0,25, terus 0,2 yang ini 0,2 ini dikalikan nilai 0,2 dari bobot kriteria, terus 0,6 ya, yang ini dikali 0,15 yang ini, terus 0,5 yang ini dikali dikali 0,25 yang ini 0,25, dan terakhir 0,2 yang ini dikali bobot kriteria yang terakhir 0,15. Oke. Setelah kita udah buat perumusan yang pertama yang ini, maka kita akan mengkalikannya. 0,25 dikali 0,6 dikali 0,25 akan menghasilkan 0,15. Oke, setelah di atas perkalian, maka kita akan membuat penjumlahan dengan simbol jumlah atau tambah ya. Nah, terus 0,2 kali 0,2 maka hasilnya 0,04, yang ini ditambah. Terus 0,6 kali 0,15 maka hasilnya 0,09, yang ini. Terus yang ini 0,5 dikali 0,25 yang ini akan menghasilkan nilai 0,125. Oke. Yang terakhir 0,2 dikali 0,15 maka menghasilkan nilai 0,03. Ditambahkan semuanya, keseluruhannya ditambah, maka hasilnya ialah 0,435 teman-teman. Seperti ini 0,435. Oke. Nah, setelah teman-teman mengerti tahapan pada perhitungan VI atau saya buat variabelnya V1 nya ini, dengan
menjumlahkan nilai alternatif dengan bobot kriteria W yang telah kita buat sebelumnya di atas. Teman-teman ulangi perhitungan seperti ini. Nah, untuk V2 sama seperti di atas, teman-teman ulangi perhitungannya. Oke. Dan untuk V3 juga teman-teman ulangi perhitungannya seperti di atas, P1 dan P2 sampai dengan V5. Teman-teman ulangi perhitungannya sampai selesai seperti perhitungan sebelum-sebelumnya. Oke. Maka kita akan menghasilkan tabel perankingan di mana terdapat alternatif, nama subkriteria atau nama alternatif, oke, atau nama pegawai. Nilainya dari mana? Nilainya ini kita urutkan dari nilai yang kita buat di sini. Oke. Nilai tertinggi di antara V1 sampai V5 ini adalah 0,93, kita masukkan di sini. Terus nilai tertinggi dari kedua yaitu 0,8, kita ambil dari sini. Terus angka untuk urutan ketiga atau ranking ketiga 0,78, kita ambil dari sini V5. Terus 0,666 ini kita ambil dari nilai yang ada di V2 atau alternatif 2. Terus nilai terakhir yaitu 0,435. Ini berada pada P1 atau A1, subkriterianya adalah namanya AAA. Oke. Setelah kita membuat perhitungan ini telah selesai sampai akhirnya tahap perankingan. Ada ranking 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan membuat perankingan secara berurut ya, dari angka terkecil sampai terbesar. Oke. Untuk mengetahui alternatif mana yang menjadi pilihan terbaik. Oke. Sistem pendukung terus ini saya buat untuk semua pemilihan. Bisa perhitungannya untuk pemilihan karyawan terbaik boleh, untuk pemilihan manajer terbaik boleh, untuk pemilihan guru terbaik boleh, untuk pemilihan dosen terbaik boleh, dan bisa juga untuk pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS terbaik boleh. Semua sistem yang saya buat ini semua bisa digunakan di dalam semua topik atau objek penelitian. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendownload perhitungannya ini nanti di channel YouTube saya letakkan link yang ada coding program dan perhitungan manual ini. Teman-teman bisa mendownloadnya. Oke. Jangan lupa teman-teman like and subscribe ya video saya. Oke, setelah kita selesai melakukan perhitungan manual, kita akan membahas tentang demo aplikasi yang telah saya bangun sebelumnya dengan pengkodingannya. Oke. Kita akan lanjut kepada aplikasinya. Oke, ini database yang tadi kita bahas. Kita masuk ke login PHP dan di folder sini saya sediakan juga aplikasi dari file-file coding metode SAW-nya. Saya buat namanya SAW di sini ya. Teman-teman lihat namanya SAW. Oke, di sini ada beberapa file ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 file coding dan 1 file SQL file atau script database-nya. Teman-teman bisa dapatkan di link saya. Terus pertama-tama yang kita buat itu ialah DB atau koneksi. Nah, ini pengkodingannya saya menggunakan software editor Notepad C++. Oke, teman-teman dapat lihat di sini saya buat koneksi ya, yang dapat menghubungkan database dengan aplikasi yang kita bangun atau kita buat. Nah, di sini pakai menggunakan script PHP ya, bahasa pemrograman PHP. Nah, koneksinya itu ya kita biasa menggunakan localhost ya atau local silver di komputer kita ataupun di laptop kamu. Rootnya tetap sama, username-nya tetap sama root. Nah, karena passwordnya kosongan, kenapa dikosongkan? Karena kita membuat local silver hanya lokal, nggak offline ya, nggak online. Kita sesuaikan tabel database-nya SAW sesuai dengan tabel database yang kita buat pada kolom PHP admin-nya, sini SAW. Oke, sesuaikan. Oke, lalu kita setelah siap membuat koneksi, tahap selanjutnya kita membuat login atau indeks tampilan pertama. Seperti kita buka localhost,
garis miring saw, nama foldernya tadi kita buat pada log SMPP atau docs. Nah, kita enter, maka dia akan tampil login. Nah, login itu saya buat dalam nama file index.php. Oke. Di sini session start memulai, include terhubung dengan connection yang tadi, yang ini. Setelah terhubung, nah di sini ada coding PHP if jika login, username dan passwordnya menggunakan encrypt MD5, maka tadi database-nya itu terbuat seperti ini ya. Tabel daftar, nah, angka-angka yang membingungkan, ini namanya enkripsi MD5 ya, teman-teman. Oke, kita bahas ke coding. Lalu di sini ialah query MySQL query connection yang terhubung connection ini dari DB-nya connection ini ya. Select, nah, tampilkan dari tabel daftar where username dan password. Nah, begitu cara membaca pengkodingannya ya, walaupun nggak secara detail. If MySQL numeral query lebih dari 0, nah, jika query-nya melebihi dari 0, username passwordnya, maka akan menuju ke tab location dashboard.php. Oke, itu dia. Jika tidak sesuai dengan tabel username di atas yang telah ditetapkan pada database, maka akan keluar pesan login gagal, username password salah. Oke, ini dia untuk script PHP yang ini ya. Ini script PHP-nya ya. Oke. Lalu kita akan masuk ini ke bahasa CSS-nya atau desainnya ya, stylenya. Sini title ya, title ini untuk membuat ini ya, nama pada header browsingnya. Oke. Lalu di sini ada backgroundnya warna untuk sekitaran background pada login ini. Kursor saya bergerak ini background ya. Oke. Terus di sini bahasa CSS-nya style ya. Ini background, ini loginnya, cat loginnya itu bentuk dari loginnya. Nah, ini cat login over, untuk over itu apa efek ya bayangannya. Nah, ini control input with icon, ada ikonnya. Nah, sampai bawah ini style, ini bahasa CSS ya, coding CSS. Ini ada belakangnya btn login over. Nah, over itu fungsinya untuk buat efek bayangan ya, trennya. Ini over pada login. Oke, seperti video-video sebelum yang saya buat, saya terangkan bagaimana menjelaskan atau membuat CSS itu. Oke, setelah kita membahas CSS, untuk menghemat waktu saya akan membahas bahasa HTML-nya ya. Nah, ini div cat login, SPK login, ada input username-nya. Nah, ini coding username, input username-nya, ada coding input password-nya. Nah, kalau di atas tipenya, ini kalau teman-teman lihat ini tipenya teks, nah, huruf angka, simbol boleh. Kalau ini tipenya password, dia ada tampil bulat-bulat kecil ya. Nah, itu dia password di enkripsi. Nah, di apa dia ya, di hidden dalam bentuk yang berbeda. Terus ini tombol loginnya ya. Nah, namanya masuk tombol login. Nah, tampil ini ya. Oke, itu saya bahas dulu yang login. Sekarang kita masuk dengan username password yang sudah terdaftar pada database. Nih, username-nya saw, passwordnya 12345 yang ini ya. Kita ketikkan saw. Nah, lalu kita ketikkan 12345. Oke, lalu tekan tombol masuk. Oke, kita masuk ke halaman dashboard. Dashboard desainnya seperti ini, sederhana, ada kriteria dan alternatif. Kalau kita input kriteria, maka jumlah sini akan keluar jumlah berapa kriteria yang kita input. Dan kalau kita input data alternatif, maka akan tampil jumlah dari data alternatifnya. Simple aja saya buat, sederhana. Nanti bisa teman-teman saya kasih coding dan teman-teman bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Ini di coding dashboard ya, sesuai namanya. Ini kok namanya dashboard, berarti codingnya di halaman saw, di halaman saw dashboard ya, dashboard yang ini ya. Codingnya yang ini dashboard. Nah, ini dalam bentuk juga 3 bahasa, 4 bahasa ya, PHP. Sini saya panggil link href-nya untuk CSS online-nya untuk mendukung support
desain saya. Pastikan laptop teman-teman terhubung dengan internet ya, karena ini kita memanggil link online HTTPS. Terus selanjutnya kita sama seperti sebelumnya, harus bisa desain tampilan. Nah, sini coding style atau bahasa pemrograman CSS-nya yang ini. Nah, teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini coding CSS-nya sesuai kebutuhan teman-teman, ubah sesuai kebutuhan. Nah, boleh, nggak masalah. Terus kita akan membahas menu. Nah, di sini ada menu ya, tabel navnya ya, menu. Ini tampilan menu seperti ini, dashboard, kriteria, titik perhitungan, logout. Nah, ini di sini dia codingnya. Terus ada div container ya, nah, container atau isi dari kontennya yang ada kriteria dan alternatif. Yang ini ya, dua ini. Oke. Terus di sini ada juga bahasa PHP-nya ya untuk menjumlahkan. Nah, mengambil jumlah dari setiap item yang telah diinput. Nah, mengambil select of kriteria. Ini jumlah kriteria. Ini jumlah alternatif yang telah dihitung atau dimasuk input ya. Nah, tampil di sini. Ini dia. Oke. Ini dia. Terus kita menggunakan JavaScript ya, JavaScript, tapi online untuk mendukung sistem aplikasi kita. Maka saya bilang tadi, pastikan laptop teman-teman itu terhubung dengan internet ya. Oke. Nah, ini dashboard ya. Dashboard menu. Sekarang kita masuk ke menu kriteria. Oke, masih kosong, belum ada data. Ini di codingnya di kriteria yang ini ya, kriteria. Saya buka codingnya. Nah, ini kriteria, kita masuk ke kriteria. Oke, sama seperti data, season start. Sedikit saya jelaskan, ini dia form inside action ya, add, masukkan C1, C2, C3, C4, C5, jumlahkan C-nya, baru masukkan ke ID daftar yang terhubung ke tabel kriteria. Kenapa bisa ditambah C-nya, kriterianya bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa buat C1 kriteria 10 boleh, 15 boleh, 20 boleh, nggak masalah. Saya membuat 5 saja. Insert, masukkan data ke kriteria, ini codingnya, masukkan data ke kriteria, lokasinya kriteria titik PHP. Update, ini untuk mengedit data. Update-nya mengedit data ya, ini coding edit data. Yang di sini nanti muncul nih edit data. Di sini SQL update kriteria. Oke, nanti setelah kita update maka aplikasi akan menyimpan database, lalu akan tampil lagi ke lokasi atau tampil kriteria setelah diupdate atau setelah diinput. Nah, di sini untuk coding delete ya, menghapus daftar kriterianya yang telah kita buat. Terus di sini masih ambil kriteria. Nah, ini untuk menghitung bobot, jadi akan tampil nilai kriteria yang kita input aslinya dan bobotnya juga. Nah, ini perumusannya sampai sini ya teman-teman. Nah, saya menjelaskan secara singkat biar nggak memakan banyak waktu. Terus kita akan membahas tampilan desainnya ya. Ini tampilan desain kriteria apa ya, nama titelnya. Terus tadi ini untuk menu ya, menu tampilan di sini ya. Oke, saya kasih sedikit. Terus di sini adalah tampilan untuk select from, untuk apa ya, menu di data, simpan, ini input data kriteria ya, ini ya codingnya. Ini untuk coding menampilkan daftar kriteria yang telah kita input. Setelah kita input akan tampil datanya yang mana di sini ada tombol edit dan tombol hapus. Yang kedua nih ya, tombol edit dan tombol hapus ditampil setelah data kita input. Nah, ini tabel pembobotannya ya. Ini pembobotannya. Setelah bobot tampil angka asli yang kita input, maka juga akan tampil hasil pembobotannya dan perhitungan yang kita buat tadi. C1 bagi bobot, C2 bagi bobot, C3 bagi bobot, sampai C5 bagi bobot. Maka akan tampil nilai dari bobotnya yang ini ya, nomor. Oke. Sekarang kita akan ilustrasikan atau demo cara menginputnya. Kita buka Word-nya paling atas. Oke. Pada tampilan sini C1 ini ya, C1 kita akan menginput nilai 25 yang ini. Oke. Kita isikan 25. Terus yang kedua kita inputkan juga
20, masukkan 20. Terus untuk C3-nya 15, kita masukkan 15. Untuk C4-nya, C4-nya 25. Oke, masukkan 25. Terus untuk C5-nya ialah 15. Oke, 15 kita masukkan lagi. Setelah kita input seperti ini, tekan tombol simpan. Oke. Maka akan tampil pembobotan kriterianya ya. C1 25, maka akan menjadi bobot normalisasi 25. Nah, seperti hitungan yang kita buat di sini. Oke, jumlahnya 1, nah, jumlahnya 1. Terus ada matriks bobot W-nya yang ini. Oke, yang ini tampilannya ya, teman-teman. Oke, sudah kita input tabel menu kriterianya, kita akan menginput menu alternatif ya. Tabel kriterianya cuma satu data yang kita input, tidak 2, tidak 3. Tapi kalau teman-teman mau input 2 sesuai kebutuhan materinya atau studi kasusnya atau perhitungannya, serah, boleh. Oke, kita akan masuk ke halaman alternatif. Alternatif itu dia sini ya, menu alternatif. Ini di coding alternatifnya saya buat di sini ya. Waktu udah berjalan udah terlalu panjang, saya takut Anda muak melihat video saya input langsung. Oke, ini codingnya alternatif sama. Ini menggunakan ada 4 bahasa, ada bahasa PHP, saya singkat aja ya. Terus ada tampilannya, desainnya. Ini tampilan menu. Ini tampilan isi dari edit data, input alternatif ya, input data alternatif. Terus ini daftar alternatifnya yang sudah nilainya sudah ada. Nah, ini juga script untuk online-nya. Oke, seperti ini codingnya. Lalu kita input sesuai dengan data yang kita buat. Nah, kita input sini ya. Kita input nggak ke bawah, tapi kita input ke samping semuanya. Nah, ini untuk ini kita inputnya ke samping semua teman-teman ya. Inputnya semua ke samping seperti ini. Oke, untuk A1 31345. Oke, kita buat sini A1. Namanya boleh suka hati, bebas, misalnya AA gitu kan. Oke, input 31, oke berapa ya? 345. C3-nya 45. Oke, sudah kita input, tekan tombol simpan, maka akan keluar hasil seperti ini. Oke. Ulangi sampai dia ke alternatif ke A5 atau alternatif 5. Oke, kita balik lagi. Untuk A2-nya 44333. Nah, kita input yang ini. A2 beri nama dia BBB 44333. Oke, simpan. Oke, seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke A3. A3 54421. Nah, ini untuk posisi A3 buat aja C atau nama juga boleh. 54421. 54421. Oke, teman-teman simpan. Oke, kita lanjut ke perhitungan A4. A4 15521. 15521 A4. Buat sini A4. Terus bisa jadi kamu buat nama suka hati bebas, DD. Saya lupa. Oke, berarti 15521. 15521. Sorry. 1 simpan. Oke. Terus yang terakhir adalah A5. 55433. Yang ini kita input ya. Oke, kita buka aplikasinya. Kita buat A5 atau EEE ya. 55 apa dia? 55433. 433. Oke. Oke, teman-teman. Sudah selesai. Kita menginput alternatifnya dari sub alternatif. Saya singkat A1, A2, A3, A4, A5. Bisa di sini nama alternatifnya bisa buat nama pegawai, nama manajer, nama guru, dan nama dosen. Nah, nilainya sudah ada. Ini fungsinya untuk menghapus ya, ini untuk mengedit. Kalau kita mau menghapus ada pesan, kalau tekan OK maka terhapus. Nah, kita nggak mau menghapus, kita cancel aja. Terus bisa mengedit ya, tekan tombol edit maka tampil di sini. Lalu teman-teman ubah aja angkanya sesuai kebutuhan. Sama sebelumnya seperti menu kriteria yang ini. Nah, bisa diedit, bisa dihapus. Oke teman-teman, setelah selesai kita menginput nilai
alternatifnya, kita masuk ke tabel perhitungan. Nah, ini ya, ini otomatis ya perhitungannya ya, sesuai dengan data yang ada di perhitungan kita. Kalau kita membuat sebuah sistem pendukung putusan dengan pilihan option sangat baik, baik, tidak baik, cukup baik, tapi tiba-tiba setelah kita input alternatifnya langsung keluar rankingnya, itu saya rasa bisa juga, tapi kan kurang detail, kurang diterapkan. Mana bukti hitungannya sesuai nggak hitungan di bab sama di aplikasi. Nah, gitu maksud saya. Oke, sini lelan buat kriteria ya yang kita buat tadi. Ini hitungan secara otomatis. Ini di dalam file perhitungan, codingnya yang ini perhitungan ya. Ini penjumlahan bobot ya dari nilai bobot kriteria dengan nilai bobot alternatif. Nah, ini sama codingnya. Nah, ini kita kayak melakukan perhitungan matematika di sini, tapi dengan variabel bahasa pemrograman PHP HTML ya. Oke teman-teman, ini codingnya semua. Oke, sekarang kita akan bahas perhitungannya. Nilai alternatif seperti ini, nilai alternatifnya sudah sesuai dengan aplikasi, sudah sama ya teman-teman, jumlahnya 1. Terus nilai normalisasi R nya ya, normalisasi R, yang ini normalisasi R nya, yang ini angka-angka ini apakah sudah sesuai dengan aplikasi pemrogramannya. Kita lihat sudah sesuai 0,6, 0,2, 0,6, 0,5, 0,2 sama ya, sampai juga 0,3 ini ya. Nah, ini udah sama ya teman-teman ya hitungannya. Oke, seperti ini hitungan sudah sama semuanya, sudah terbuat nilai matriks normalisasinya, nilai matriks R normalisasinya. Lalu kita akan hitung nilai V-nya. Nilai V-nya ya. Nilai V itu hitungannya di sini. Nah, ini teman-teman ya, nilai V-nya ya semua. Nah, ini nilai mana? Ini 0,15. Nah, ini dia 0,15. 0,04 yang ini. 0,9 yang ini. Mana dia? Nah, ini dia. Oke, ini dia. Terus 0,25 yang ini dan 0,3 yang ini, dan jumlahnya 0,435. Ini dia nilainya 0,435 sampai dia ke V5. Jadi dari V1 sampai V5 sesuaikan hitungannya, jumlahnya betul nggak. Nah, V5 078. Nah, digenapkan ya 078 sama. Sekarang kita akan melihat rankingannya ya. Nah, kamera saya hidden dulu ya biar nampak. Oke, saya hidden. Nah, jadi nilai V ini nampak teman-teman, saya blok ini. Inilah nilai yang kita taruh pada skor akhirnya ya, nilai V atau skor akhir ini dia. Kita urutkan dari nilai tertinggi 0,9, 0,8, 0,78, 0,667 dan 0,43. Nah, ini rankingannya teman-teman. A1 ranking 1. Ini ranking saya, ini rankingnya. Ranking 1, nama alternatifnya simbolnya A3, namanya CCC. Nah, ini keluar dari sebagai ranking 1 atau alternatif pilihan terbaik dengan metode SAL. Oke, ini teman-teman sudah selesai hitungannya. Nah, saya membuat hitungan seperti ini karena biar tampil sama seperti studi kasus yang kita buat ya. Dan hitungan kalau kita membuat skripsi atau penelitian mesti sesuai dengan data materi yang kita buat di perhitungan dan data materi di aplikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai, sudah kita buat rankingannya ranking 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alternatifnya A3 juara 1 atau ranking 1, A4 ranking 2, A5 ranking 5, ranking 3, A2 ranking 4 dan A1 ranking 5 dengan namanya. Oke teman-teman, sudah selesai. Teman-teman nanti bisa mendownload ya, mendownload aplikasi saya ini. Saya bisa dulu sesuaikan dulu. Oke teman-teman bisa mendownload aplikasinya nanti di link saya. Nanti ada linknya ke Google Drive terhubung. Nah, teman bisa ubah sesuai kemauan kebutuhan teman-teman atau studi kasus teman-teman.
Aplikasi ini bisa digunakan untuk teknik informatika, informasi, teknik sistem komputer, maupun ilmu komputer, maupun anak-anak siswa lulusan RPL. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video saya, dan jangan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube teman-teman, agar saya nanti membuat video minggu depan. Video selanjutnya kita akan membuat sistem pendukung perusahaan dengan metode Maut. Oke, metode Maut ya, jangan lupa ya, jangan lupa teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.